Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Di sini saya mau memberikan sedikit edukasi tentang sanitasi makanan ya. Jadi penjamah makanan. Apa aja sih yang makan makanan? Seperti itu ya. Di sini pertama saya akan memberikan bahan pencemar makanan ya. Saya zoom di sini. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini bahan pencemar terhadap makanan itu ada beberapa ya poinnya. Artinya sebelum teman-teman ke arah itu, saya mau memberikan sedikit apa sih itu bahan pencemar terhadap makanan ya. Bahan pencemar terhadap makanan itu adalah zat atau unsur yang masuk ke dalam makanan sehingga dapat merusakkan kualitas, sehingga dapat menurunkan kualitasnya, seperti itu ya. Di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah pencemar makanan, yaitu pencemar makanan biologis ya. Nah, pencemar makanan biologis ini artinya ya berasal dari makhluk hidup. Seperti contohnya bakteri ya. Bakteri itu ada Salmonella, E. coli, virus, jamur maupun parasitnya, seperti itu. Nah, salah satu atau yang menyebabkan pencemar makanan itu terjadi yaitu yang pertama penyimpanan yang tidak higienis ya, atau alat masak yang kita gunakan itu kotor atau tidak higienis atau tidak bersih. Dan yang sangat krusial adalah penjamah makanannya itu tidak menyesuaikan kebersihannya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pencemar makanan kimia ya. Pencemar makanan kimia ini biasanya ya berasal dari bahan kimia yang masuk ke dalam makanan atau bahan baku yang pertama datang ya, seperti itu. Di sini contohnya kita bisa lihat dari pestisida dari sayuran ya atau buah ya, yang terlalu berlebihan mengkonsumsi pestisida yang disemprotkan terhadap bahan baku, seperti itu. Yang selanjutnya adalah dari logam berat ya. Logam berat itu bisa dari merkuri, seperti biasanya itu dari bahan-bahan yang baru dipakai, seperti baru kita beli, kita tidak seasoning dulu ya, itu akan menyebabkan merkurinya masuk. Yang selanjutnya adalah bahan pembersih tercampur makanan. Jadi artinya kita mengolah makanan mengolah bahan baku tercampur oleh pencuci piring misalkan dan lain-lain sebagainya, itu bisa termasuk dari pencemaran bahan kimia. Dan yang selanjutnya adalah adanya bahan pengawet ya, pewarna yang terkontaminasi di hidangannya, seperti itu salah satu yang kedua ya, yang pencemar makanannya yang kedua. Yang selanjutnya adalah pencemar makanan dari pencemaran fisik. Nah, ini yang sangat krusial banget ya, yaitu contoh benda asing yang masuk ke dalam makanan itu ada rambut ya, ada debu, ada pasir, ada kaca, misalkan ada potongan-potongan plastik ya, yang di bahan baku itu bisa terbawa ke dalam makanan tersebut. Atau pengemasan yang tidak baik ya, di penyimpanannya terbuka misalkan, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah pencemar makanan itu ada biologis, kimia, dan fisik ya, seperti itu ya. Dari yang pertama dari yang selanjutnya ya, dari yang pertama tadi bahan pencemar terhadap makanan. Yang kedua adalah penyakit bawaan dari makanan, seperti itu. Nah, ini terjadi biasanya ya karena mengkonsumsi yang sudah terkontaminasi, yang disebutkan tadi yang di atas, yang satu kimia, fisik maupun bakteri ini tadi pencemar kimia, seperti itu ya. Nah, apa aja sih yang menjadi penyakit bawaan dari makanan yang terjadi di bahan makanan tersebut ya? Yang pertama adalah infeksi dari bakteri ya, yang tadi disebutkan di atas, yaitu Salmonella. Biasanya Salmonella ini ya, bakteri Salmonella ini ya dihasilkan dari telur yang kotor ya, telur yang tidak dicuci dulu, atau ayam yang diolah tidak matang, seperti itu ya. Yang kedua adalah bakteri E. coli yang terkontaminasi ya dari kotoran atau dari susu yang tidak dipasterilisasi, seperti itu ya. Susu sudah basi terus kita konsumsi, itu biasanya seperti itu. Dan biasanya ya E. coli itu berada di
tinja ya, yang sudah makanannya sudah terkontaminasi dengan tinja. Yang ketiga adalah kolera ya. Kolera itu dari air ya atau makanan yang tidak higienis seperti itu ya, Kak. Jadi ini yang menyebabkan dari bakteri tadi ya. Nah, yang selanjutnya adalah typhoid fever atau bahasa kerennya itu tipes ya, makanan yang tidak higienis. Itu biasanya gejalanya diare, muntah, dan sulit sakit perut dan lain-lain seperti itu. Yang kedua adalah infeksi virus. Nah, infeksi virus ini menular melalui makanan ya, contohnya hepatitis A atau bahasa ininya koneng ya, sakit koneng itu ya. Itu disebabkan ya dari makanan yang tercemar ya, norovirus infection ya, muntah atau di tempat mual dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah infeksi parasit ya. Biasanya infeksi parasit ini dari makanan yang tidak bersih atau kurang matang. Rata-rata terjadinya infeksi parasit tumbuh parasit ya, seperti itu.